Halo, perkenalkan, saya Roland Takesinata Karawaci dari Teknik Mesin 2023 Institut Teknologi Bandung dengan NIM 131230095. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dalam kerja Tamiya. Lalu saya akan membagikan beserta langkah-langkahnya. Dalam video ini, saya akan membahas tentang yang pertama, bagaimana cara kerja Tamiya. Yang kedua, bagaimana mekanisme dari tiap-tiap komponen dari Tamiya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Tamiya ini dibentuk. Yang keempat, bagaimana perkuliahan, mata-mata perkuliahan yang berhubungan dengan cara kerja Tamiya ini. Lalu yang kelima, di bagian terakhir nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menyusun Tamiya dari komponen-komponen yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Terima kasih. Singkatnya di sini saya akan merangkum bagaimana cara Tamiya ini dapat bekerja. Pertama, kita nyalakan dulu. Nah, Tamiya ini biasanya akan ditaruh pada trek. Nah, treknya itu akan berbentuk seperti ada pembatas. Nah, nanti di setiap sudut pada Tamiya ini terdapat ada 4 roda yang akan membantu pergerakan dalam melintasi trek tersebut sehingga tidak terjadi gesekan atau stuck. Jadi mereka akan tetap berputar di trek tersebut. Jadi roda yang berputar ada roda vertikal dan roda horizontal. Karena treknya pun pembatasnya di sini dan di sini. Lalu kemudian mobil akan dinyalakan dengan switch atau ada yang menggunakan remote control. Namun dalam perlombaan dan lain-lain tentunya menggunakan switch, jarang sekali menggunakan remote control. Dan tentunya di sini bisa dilihat rodanya ini tidak tidak kaku, tidak freeze, tapi dia memang dibuat fleksibel seperti ini, bisa bergerak atas bawah. Supaya apa? Supaya ketika terjadi belokan dia dapat mempush salah satunya sehingga dia fleksibilitasnya terjaga ketika ada tikungan atau belokan pada trek. Sekian. Oke, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam Tamiya yang saya punya. Dan saya akan menjelaskan mekanismenya serta fungsinya satu persatu. Yang pertama, di sini saya ada chassis, yaitu rangka yang dimiliki oleh si Tamiya itu sendiri. Nah, di sini berbentuk panjang, memanjang chassisnya, dan nanti akan dirangkai seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu rangka ini sendiri terbuat dari material plastik, dimana diutamakan untuk ringan, bobotnya ringan, serta harganya yang terjangkau. Lalu di sini dipakai plastik yang telah dikakukan supaya Tamiya tersebut dapat berjalan dalam trek dengan sesuai. Lalu selanjutnya berpindah ke sini. Yang pertama ada baterai. Baterai ini adalah sumber energi yang digunakan dalam Tamiya ini. Akan mengalirkan listrik ke motor. Lalu selanjutnya di sini ada motor Tamiya. Nah, ini ada sumber penggeraknya. Motor ini ya untuk menggerakkan sistem penggerak dalam komponen-komponen mekanisme lainnya. Dia adalah sumber mesin yang menggerakkan
Tamiya ini. Motor ini mendapatkan energi listrik yang ditransfer nanti dari baterai. Lalu selanjutnya di sini ada gear. Gear ini nanti akan disambungkan ke sumbu di motor ini. Fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan dan juga pergerakan, nanti akan disambungkan seperti ini dalam motor ini, dan akan menyesuaikan serta mentransfer energi gerak yang telah digerakkan dari motor. Lalu di sini ada koper atau tembaga ya. Di sini berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari baterai ke motor. Lalu selanjutnya di sini ada dua shaft. Shaft ini terbuat dari logam. Nah, shaft ini berfungsi untuk menyambungkan roda-roda yang ada di Tamiya ini. Lalu selanjutnya di sini ada 4 buah roda dari Tamiya. Fungsinya ya seperti roda pada umumnya, untuk menggerakkan, untuk berputar pada trek yang nanti disediakan. Kira-kira nanti treknya akan berbentuk seperti ini. Dia akan ada pembatasnya di kanan kiri. Nah, oleh karena itu juga supaya si Tamiya ini bisa bergerak dengan baik dan tidak lepas dari treknya, maka agar juga tidak terjepit, tergesek oleh si pembatasnya ini, maka di samping sini akan dipasang 4 buah maksud saya roda di masing-masing ini. Akan dipasang 1 buah roda samping. Tuh, fungsinya untuk apa? Fungsinya roda samping ini adalah untuk yang seperti saya jelaskan tadi, supaya ketika Tamiya ini bergerak, nah roda-roda kecil ini akan membantu pergerakan Tamiya tersebut supaya tidak bergesekan dan tetap berjalan, sehingga dapat mengikuti trek itu kemanapun mereka berada. Dan ini juga berfungsi untuk memperhalus gerakan pada saat terjadi belokan. Lalu di sini juga ada baut. Baut ini, nah ini untuk menyambungkan roda-roda kecil tadi ke 4 sisi yang ada di ujung Tamiya, rangka Tamiya ini. Oke, sekian bagian ini. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini saya akan merakit bagian-bagian komponen-komponen Tamiya sehingga membentuk Tamiya yang dapat berjalan. Oke, yang pertama kita siapkan dulu. Di sini ada 3 buah tembaga. Tembaga yang pertama kita pasang di belakang ini. Lalu saya pasang di sebelah sini. Oke, lalu ini tembaga yang ketiga. Oke, akan saya taruh di bagian sini. Kurang lebih akan seperti ini. Ya, kurang jelas. Oke. Lalu selanjutnya bagian ini akan ditutup oleh bagian penutup dari sasis yang telah disediakan. Sudah benar. Oke. Lalu selanjutnya saya akan memasang bagian motornya di sini.
motornya. Sebentar. Terus selanjutnya akan dipasang gear pada motor. Maaf. Oke, jadi gearnya sudah terpasang pada motornya. Lalu kita pasang pada rangka. Nah, betul seperti ini. Lalu kita hubungkan kembali dengan gear satu lagi. Nah, sebelah sini. Lalu setelah itu kita akan masukkan 2 buah shaft sebagai penghubung roda. Nah, ini. Lalu ada juga di bagian ini. Oke, ini kurang masuk. Oke. Maaf. Oke. Pasangkan dulu. Nah. Oke, ini sudah sesuai. Lalu selanjutnya kita pasang bagian roda di setiap shaft dapat berjalan. Shaftnya memang dibuat lebih panjang, tidak ngepas, agar fleksibilitas Tamiya ini terjaga ketika ada tikungan atau belok trek yang berbentuk melengkung, sehingga waktu tikungan atau belokan si roda ini dapat menyesuaikan atau dapat mempunyai fleksibilitas untuk melakukan pergerakan seperti itu. Oke. Baik, setelah kita memasang roda-roda di shaft-shaft tersebut, sekarang sudah ada rangka yang ini yang sudah setengah jadi. Lalu kita pasang roda-roda di setiap sudut Tamiya ini. Nah, oke, sudah selesai. Lalu kita akan test drive dengan cara kita akan mencoba memasang baterai ke slot baterai yang sudah disediakan. Ya, dan dapat kita lihat sendiri rodanya berputar ya. Baik, sebentar. Ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan memasang penutup baterai. Ya, dan Tamiya berhasil dirakit. Oke, jadi pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mobil Tamiya ini dibuat.
Nah, pertama produsen akan mencoba mencari desain yang baik untuk Tamiya ini dengan komputer edit design atau CAD dan menggunakan software seperti AutoCAD dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada molding dan proses pemilihan material untuk membuat mobil Tamiya ini. Yang ketiga, dimulailah untuk menyesuaikan material dengan bentuk desainnya, lalu diproduksi part per part dari Tamiya ini. Lalu akan ada uji testing dengan assembly atau merakit Tamiya tersebut, dan ketika sudah dapat jalan yang baik akan diproduksi massal dan dibungkus dengan kemasan yang ada seperti itu. Hubungan Tamiya ini dengan perkuliahan yang ada di dunia teknik mesin adalah yang pertama tentunya mata kuliah material teknik, yaitu untuk pemilihan material untuk struktur komponen-komponen yang terdapat dalam Tamiya ini. Di sini yang digunakan tentunya adalah berbahan jenis plastik, dan ada lagi Tamiya yang harganya tentu lebih mahal, yaitu menggunakan bahan dasar polikarbonat atau dari struktur metal. Lalu yang kedua ada mata kuliah kinematika dan dinamika, yaitu untuk mempelajari akselerasi, percepatan, dan gerak benda dari Tamiya ini. Lalu terdapat berbagai mata kuliah lainnya yang berhubungan seperti prinsip elektronika atau mekatronika, dan juga terdapat prinsip-prinsip kerja yang berhubungan dengan sistem mekanisme yang tentunya berhubungan dengan dunia otomotif. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video mekanisme Tamiya tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.